Hari ini akhirnya saya sempatkan untuk menjawab banyak pertanyaan yang udah lama ditanyakan banyak orang juga. Bang, info obeng elektriknya apaan tuh? Bukannya saya nggak mau jawab ya, jadi gini ceritanya, saya beli ini udah lama banget, udah lebih dari 2 tahun ya, soalnya saya search history pembeliannya online, udah nggak ada, jadi udah pasti lebih dari 2 tahun. Dan waktu habis beli, itu yang saya keluarin cuma obengnya dan 1 bit ini aja. Sisanya udah masuk kardus lagi, terus kardusnya masuk gudang, gudangnya udah dibongkar pasang berkali-kali sampai kardusnya entah di mana gitu ya. Jadi begitu banyak muncul pertanyaan, "Bang, obengnya apa?" Iya, terus terang saya lupa namanya ya. Nah, kebetulan kemarin habis bongkar-bongkar gudang, saya nemu kardusnya ini lagi. Jadi ya udahlah, sekalian saya ingat, sekalian juga saya buka. Jadi hari ini kita akan bareng-bareng ngebuka. Dari sejak beli ini belum pernah saya buka. Jadi saya nggak tahu isinya apaan gitu ya. Ya kemarin udah saya buka sih, saya udah ngeliat isinya. Jadi sekarang yang kedua kali saya bukanya. Oke, jadi kita langsung lihat aja ini obeng apa dan isinya apa aja. Ini adalah Xiaomi Wow Stick 1F Plus 69 in 1. Jadi waktu pertama kali beli yang saya ambil cuma 1 obeng dan 1 bitnya aja. 1 kepala obeng plus, Phillips screw, sama magnetic padnya. Dan selama bertahun-tahun saya nggak tahu apa yang ada di dalam kardus ini. Pernah ada satu kesalahpahaman, jadi waktu itu saya ngerakit PC Threadripper dan saya ngencengin CPU-nya pakai obeng ini. Nah di sana ada banyak yang komen ngoreksi, "Bang, harusnya nggak boleh pakai kayak gitu, soalnya nggak aman. Kalau kekencengan takutnya malah rusak gitu ya." Apalagi Threadripper punya obeng sendiri. Nah ini saya kasih info dulu nih. Waktu itu saya nggak sempat balesin satu-satu, jadi sekalian aja saya jawab sekarang gitu ya. Obeng ini Xiaomi Wow Stick 1F Plus, dia punya torsi cuma 3 Newton meter. Kalau nggak bisa ngebayangin 3 Newton meter itu sebenarnya lemah banget ya. Sebagai gambaran, dia dipakai buat ngencengin baut casing nggak kuat, dipakai untuk buka pasang baut kipas casing juga nggak kuat, dipakai bongkar pasang radiator di casing juga nggak kuat, bahkan bongkar pasang bracket cooler CPU juga nggak kuat. Jadi kelasnya ini cuma dipakai buat buka baut-baut yang halus macam di HP sama di laptop. Untuk PC yang selama ini saya lakukan, dia hanya bisa membantu mempercepat. Jadi untuk buka pertamanya dan ngencengin terakhirnya itu masih tetap pakai tangan. Kekuatan tangan manusia untuk muter obeng itu lebih kuat, jauh lebih kuat daripada obeng listrik ini. Untuk orang tua dan anak-anak kurang lebih kekuatan tangannya sekitar 3 sampai 5 Newton meter. Kalau orang dewasa kayak kita rata-rata bisa sampai 7 sampai 14 Newton meter. Jadi obeng ini bener-bener lemah. Anak kecil aja jauh lebih kuat dari ini. Jadi kalau mau dipakai buat ngerakit gaming chair atau gaming desk atau motor gitu ya, nggak akan mungkin kuat. Sekarang kita bahas apa kelebihan dan kekurangan dari obeng ini. Dari kelebihannya dulu, yang mana bukan dari obengnya. Obengnya sih biasa aja ya. Ada satu hal yang saya suka, itu adalah magnetic padnya yang dikasih dari paket penjualannya. Ini sebenarnya bisa kamu beli terpisah juga, tapi karena dapat ya udah dipakai aja. Jadi kalau saya lagi ngebongkar laptop atau PS itu kan bautnya ada banyak, terus lokasinya juga kadang-kadang susah-susah dan ukurannya yang penting tidak selalu sama. Jadi kalau takut ketuker, ini akan sangat membantu. Habis dicopot, taruh di atasnya. Nah di sini ada kotak-kotaknya. Ini bisa dijadikan acuan layout dari barang yang kita bongkar. Misalkan PS tuh dia kan kotak nih, terus bautnya ada berapa aja titik-titiknya. Ya udah di sini kita bayangin, oh dia baut yang paling kanan atas, terus sebelahnya, dan seterusnya seperti itu. Dan karena ini magnetik, nggak usah takut dia hilang. Begitu nempel udah nggak akan kemana-mana kecuali magnetic padnya yang kesenggol dan tumpah gitu ya. Dan ini adalah salah satu nilai plus yang saya suka dari paket penjualan obengnya, bukan obengnya yang spesial. Terus di dalam sini ada lagi yang menarik bre. Nih. Ini namanya adalah magnetizer dan demagnetizer. Fungsinya adalah memberikan magnet ke kepala obeng atau menghilangkan magnet dari kepala obeng. Dan fungsinya ini adalah universal, bisa dipakai di obeng apapun. Cara pakainya kayak gini bre. Oke, ini magnetizer demagnetizernya, ini adalah kepala obengnya ya. Ini kita coba praktekin, dia nggak bisa ya, nggak bisa nempel ya. Demagnetize dulu pakai ini nih, gini caranya. Udah, di bagian dalam ya. Terus sekarang dia bisa tuh nempel, ya kan? Terus kalau mau ngilangin, ditaruh di bagian atas ini nih. Jadi digosok-gosok aja kayak gini. Nah, nggak mau nempel kan? Terus kalau mau dimagnetize lagi, ya udah taruh sini lagi. Tempel, bisa. Dan ini bisa bekerja di
obeng apapun. Tapi yang penting obengnya memang bahannya bisa dimagnetisasi. Kalau misalkan dia aluminium ya nggak bisa. Asik kan? Terus ada lagi prying tool, ada kabel charge micro USB, sama ada toples kecil yang isinya baut-baut kecil. Nggak tahu ini maksudnya gimana. Mungkin buat spare kalau ada baut hilang dari barang yang lagi kita bongkar kali ya. Terus ada casingnya juga coy. Nah ini adalah casingnya. Ini kita sama-sama bareng-bareng ya. Saya belum pernah ngeliat bentuk casingnya kayak gimana. Wow, masih bagus coy. Wih, masih mulus. Oke. Jadi dia bisa dipakai buat tempat obengnya. Sama mungkin satu set baut. Kepala obeng. Terus tutup. Sisanya adalah bits atau mata obeng yang tertulis 69 in 1. Saya nggak ngitung satu-satu dan disimpan semua dalam bentuk tabung kayak gini. Kalau mau pakai jangan sembarangan keluar masukinnya karena di tabungnya ada labelnya dia baut apaan. Jadi biar nggak bingung carinya, habis dikeluarin kembalikan lagi ke tempat semula. Obeng ini juga ada lampunya, cuma sayangnya dia baru nyala kalau dipencet. Padahal kita butuh lampunya sebelum mulai muter. Sekarang kita bahas minusnya. Kalau untuk torsinya yang nggak terlalu kuat itu bukan minus sih buat saya. Karena memang desainnya harus seperti itu. Nggak boleh kekencengan. Takutnya dipakai buat bongkar HP atau laptop malah jadi rusak. Minus terbesar dari obeng ini adalah longgar bre. Jadi nggak tahu kenapa dari sejak beli dia nggak mau kencang. Kalau dipakai buat gini nggak masalah, tapi kalau buat di PC jatuh coy. Nah di sini solusi yang saya pakai adalah ambil secuil selotip kertas, terus ditempelin gini dan udah selesai. Ini selotipnya bisa dipakai berkali-kali. Jadi kalau mau ganti bitsnya, tinggal dilepas selotipnya, tempel dulu di sini, copot, pasang. Terus udah kencengin lagi. Nah kenapa kok saya nggak minta tuker? Kenapa kok nggak ganti yang lain aja? Yang pertama saya nggak mau ganti obeng yang lain. Karena habis searching zaman itu obeng elektrik yang lainnya itu gede-gede. Badannya gendut-gendut gitu ya. Dan ini adalah yang paling kurus. Dan saya butuh yang kayak gini biar bisa lebih gampang masuk ke dalam sela-sela di casing PC. Yang kedua, kalaupun saya klaim dan dapat tukernya barang yang sama, nggak menjamin juga bahwa obengnya dia lebih kencang gitu ya. Siapa tahu sama-sama dol semua gitu kan. Jadi daripada buang-buang waktu, toh solusinya juga gampang dan murah, ya udah saya tempel kayak gini dan bisa dipakai. Ya udah pakai aja sampai sekarang. Nah, sekarang bagian paling penting. Berapa harganya? Untuk harga sebenarnya bervariasi kalau kita hanya butuh obeng tanpa aksesoris yang lain. Ada versi basicnya Wowstick Tri 20 in 1 yang dapat obeng sama 20 bit aja. Dengan baterai yang digunakan AAA 2 biji, harganya 200 ribuan. Kalau yang versi 69 in 1 Wowstick One F Plus ini kayak punya saya harganya 400 ribuan. Untuk aksesoris yang sebenarnya universal, magnetizer harganya murah bre, 2.000 sampai 5.000-an udah dapat. Walaupun yang sampai beberapa puluh ribu juga ada. Saya nggak tahu bedanya apaan. Terus untuk magnetic padnya, kalau yang persis kayak bawaan wow sticknya namanya wow pad, harganya 40 ribuan. Tapi kalau mau cari yang model lain dari brand lain atau nggak ada brandnya kali ya, ada juga yang harganya lebih murah, 15 ribuan udah bisa dapat. Buat yang malas searching, langsung cek aja linknya ada di bawah. Yang ini tadi saya sebutin ada semua. Kalau misalkan cocok tinggal check out aja.